Balik lagi sama aku Lily. Di video kali ini, aku sama teman-temanku mau jelasin tentang gadget. Pasti kalian tahu kan, di antara kalian banyak yang menggunakan gadget. Tapi di antara kalian ada yang tahu belum sejarah tentang gadget, perkembangan tentang gadget, semua mengenai gadget. Hayo, udah pada tahu belum? Oke, di sini aku sama teman-temanku udah punya artikel dan kita udah rangkum semua artikel yang ada. Kita bakal kasih tahu ke kalian tentang sejarah perkembangan gadget dan macam-macam tentang gadget. Langsung aja ya. Di kehidupan era digital menuntut perkembangan zaman dari tahun ke tahun. Gadget menjadi salah satu ponsel pintar yang mempermudah kehidupan manusia. Jadi kayak gini deh, dengan adanya gadget, kita dapat dipermudah tuh dalam kehidupan kita. Tapi, zaman sekarang tuh kayak kita tuh lebih bergantung pada gadget. Kalau misal kita main nih, siapa sih orang yang nggak bawa gadget? Ya mungkin salah satu atau beberapa orang ada ya. Cuman kebanyakan orang di era zaman ini, kita tuh harus menggunakan gadget dan kita harus membawa gadget. Contoh simpel kalau kita bergantung pada gadget deh. Kita bangun tidur, yang kita buka apa? Gadget. Mungkin sebagian anak-anak kalau makan pun, yang di sini piring, di sini gadget. Kita makan sambil lihat gadget. Orang-orang nongkrong pun, anak muda. Kita nongkrong beberapa orang, tapi semuanya pada pegang gadget. Nah, itu. Kita sekarang sangat bergantung pada gadget. Tapi, di sisi lain gadget itu juga punya keuntungan sih, teman-teman. Hal kayak gitu tuh tergantung orang yang menggunakannya. Kalau orang yang gunainnya dengan baik, pasti bakal bermanfaat juga. Cuman kalau orang yang gunain buat kriminal, buat nipu orang, berakibat buruk juga. Oke teman-teman, sekarang aku bakal ngejelasin gimana sih sejarah perkembangan gadget itu. Kapan sih terbentuknya gadget atau telepon seluler atau sebagainya? Gadget sebagai ponsel pintar yang berkembang dari masa ke masa. Banyak perubahan baik dari jenis, fisik, fitur, dan bentuknya. Pada awal mula penemuan telepon, pada tahun 1921 dan pada tahun 1928 mulai ada radio dengan frekuensi 2 MHz. Pada tahun 1973 sinyal yang digunakan masih 1G. 1973 itu aku belum lahir loh. Itu udah ada gadget. Dan itu berarti mamahku yang baru lahir. Hingga sekarang tahun 2020 sinyal yang digunakan sudah 4G. Gadget pada awalnya memiliki bentuk sederhana. Oh iya ya, kalau kalian tahu gadget yang zaman dulu gitu loh. Mau cerita sedikit. Dulu waktu kelas 6 tuh aku punya gadget. Itu kalau nggak salah, mereknya itu udah Samsung. Cuman tuh bentuknya itu kayak kotak kecil, terus bisa dibuka gitu loh. Aku bakal kasih gambarnya di sini. Aku bakal kasih tahu gambarnya nih ya. Jadi waktu itu aku tuh ada kayak acara di SD. Acaranya tuh nampilin barang-barang bekas kayak diubah jadi barang-barang berharga lagi kan. Nah, di situ tuh aku tuh pakai gadgetnya itu, bawa itu, dan kalian tahu nggak? Itu gadget tuh aku kalungin di sini. Dan udah, gadgetnya ada di sini. Dan itu aku pamerin ke temen-temen. Nih, gadgetku baru. Padahal di HP itu, di gadget itu nggak ada yang namanya kamera, nggak ada yang namanya Line, WhatsApp, YouTube, dan lain-lain. Cuman buat bisa SMS, kirim pesan. Dan game. Kalau dulu tuh masih zaman game yang ini loh, ular-ular itu. Yang ular itu. Kalau sekarang aku mikir-mikir dulu, kayak bayangin lagi tuh kayak norak banget gitu. Oke, lanjut aja ya. Tapi seiring berjalannya waktu, manusia sangat bergantung pada gadget sehingga memberi dampak buruk. Ketergantungan manusia pada gadget menjadi salah satu dampak buruk yang diperoleh kita. Seakan-akan kita tidak bisa hidup tanpa gadget. Ini artikel yang terakhir ya. Kalau dipikir-pikir bener juga, soalnya gimana sih rasanya kalian hidup tanpa gadget tuh? Bangun tidur nggak bisa buka HP, makan nggak bisa sambil lihat HP. Kita bayangin bareng-bareng kalau kita tuh bener-bener ngilangin gadget dari dunia. Itu rasanya kayak ya mungkin dulu bisa ya orang-orang tanpa gadget, tapi sekarang setelah gadget masuk tuh udah nggak bisa dilepas gitu dari kehidupan. Jadi kalau kita mau ajak main temen kita harus nulis dulu tuh, gini, kita main ke sini.
kirim. Terus kalau dapat surat dari sekolah tuh, mungkin kayak kehidupan di Harry Potter ya. Jadi tiba-tiba ada burung hantu lewat, terus di kotak surat tuh udah ada surat. Kalau SMA aku tiba-tiba dari SMA Santo Yosef, suruh ini. Terus kalau kita mau balas gimana? Terus kalau kita mau tanya ke guru atau daring gitu gimana? Nah, susahnya lagi kalau kayak gini, kita baru ada pandemi, terus sekolahnya gimana? Susah juga ya. Oh iya, susah juga. Nggak habis pikir kalau emang bener-bener kehidupan tanpa gadget sih. Sunyi sesunyi itu. Aku aja kalau bangun tidur langsung buka HP, langsung lihat chat dari siapa, terus lihat tugas, tidur lagi. Nggak, bohong. Terus kayak makan pun sambil bawa HP itu. Ke kamar mandi pun sambil bawa HP. Nggak, bukan apa-apa ya, kalau kamar mandi sih lebih sering ke dengerin lagu di kamar mandi. Jadi kayaknya kehidupan tanpa HP tuh menyulitkan manusia banget sih. Padahal zaman dulu tuh tanpa HP bisa loh. Oke, sekian dulu penjelasan dari aku nih ya pribadi. Penjelasan yang lain bakal dijelasin oleh teman-teman aku di setelah ini. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Riko Febriananda dari kelas 11 IPS 1 nomor presensi 22. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang topik 2 atau subtopik 2, lebih jelasnya tentang pengaruh perkembangan gadget secara spesifik. Pada kehidupan manusia, gadget merupakan salah satu alternatif dalam mempermudah kehidupan manusia. Dengan gadget, kita dapat manfaatkan potensi dari gadget itu sendiri. Misalnya, dengan kita mengakses media sosial dan kita menjadikannya sebagai sarana untuk mengiklankan produk kita. Hal ini dapat berdampak baik pula. Jika hal ini dapat berjalan dengan sangat baik, bukan tidak mungkin impact yang akan kita dapat sangatlah besar. Contohnya itu seperti video Pesona Indonesia. Dan contoh kedua itu seperti iklan media sosial atau promosi. Di Indonesia banyak sekali barang atau sesuatu hal yang dapat kita manfaatkan untuk kita jual. Dari limbah sekitar yang dapat kita jual dan kita promosikan. Kita dapat mempromosikan sesuatu menggunakan media elektronik. Media elektronik sendiri yang contoh paling mudahnya itu ialah gadget. Gadget sendiri dapat kita promosikan atau dapat kita manfaatkan sebagai salah satu platform untuk kita mempromosikan sesuatu. Dalam gadget ini ada yaitu media sosial yang dapat kita akses di sini. Media sosial itu dapat kita akses dan dapat kita sebagai sarana untuk mempromosikan, karena media sosial adalah sebagai platform digital yang memiliki banyak sekali pengguna. Di Indonesia sendiri, media sosial merupakan salah satu platform yang memiliki banyak sekali user. Dalam pemanfaatan media sosial, kita dapat memanfaatkannya dengan sangat baik pula. Contoh dari pemanfaatan ini banyak sekali. Misalnya, contohnya itu seperti Candi Borobudur yang kita promosikan menggunakan media sosial yang kita contohkan seperti Facebook. Jadi kita mempromosikan Candi Borobudur sebagai kebudayaan kita dengan menggunakan gadget, dan kita dapat mempromosikan dua hal tersebut. Maka pariwisata dapat kita promosikan atau dapat kita jaga untuk kebudayaan. Kan Indonesia memiliki kebudayaan yang beragam. Jadi kalau misalnya kita ingin memajukan pariwisata di Indonesia, promosi lewat media sosial menjadi salah satu hal yang patut dicoba. Dan contoh nyatanya itu seperti Candi Borobudur tadi,
dan Gua Maria Tritis di Yogyakarta atau Pantai Parangtritis, Pulau Bali, dan lain sebagainya. Dan di Indonesia sendiri memiliki banyak sekali wisata yang bagus seperti Bali, Raja Ampat, Pulau Komodo, dan lain sebagainya. Maka gadget itu bukan apa yang akan didapat dari gadget itu, tapi pengaruhnya itu sangat baik untuk kehidupan manusia. Itu menurut saya. Dan itu adalah sekian dari video dari saya tentang pengaruh dari perkembangan gadget. Pengaruhnya itu seperti dalam kebudayaan, yang paling dirasakan itu pariwisata, ekonomi, dan juga yang paling penting itu manusia, begitu. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang dampak atau akibat. Kan manfaat, kalau ada manfaat pasti ada akibat atau dampak pula. Maka akan dijelaskan di sesi 3. Begitu, demikian dari saya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hirman Yusef Krisnamurti dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 13. Saya di sini akan menjelaskan tentang subtopik 3, yaitu tentang dampak dan akibat perkembangan gadget. Gadget sendiri memiliki beberapa dampak positif dan negatif. Dampak positif dari perkembangan gadget budaya Indonesia dapat terekspos di dunia. Contohnya adalah makanan adat, adat istiadat, dan lain sebagainya. Indonesia terkenal dengan kebudayaan yang beragam serta kulinernya yang sangat sedap. Dan dampak negatif dari perkembangan gadget adalah hoax. Karena semakin cepat informasi yang didapatkan merupakan suatu keuntungan. Tetapi jika informasi yang didapatkan beracun atau tidak benar, maka akan sangat berbahaya. Contohnya adalah informasi tentang makanan. Dampak positif lainnya adalah kuliner Indonesia menjadi populer. Makanan Indonesia juga terekspos dan banyak yang mengetahuinya. Contohnya adalah rendang menjadi salah satu makanan yang populer di dunia. Bahkan rendang adalah makanan nomor 1 di dunia. Makanan ini berasal dari Indonesia yang populer di dunia. Makanan ini berasal dari Indonesia yang sudah mendunia dan dinikmati di seluruh dunia. Salah satu impact dari perkembangan gadget di bidang kuliner adalah memberikan kemudahan dalam membeli, menjual, maupun memasarkan suatu makanan, baik itu lewat digital atau lewat non-tunai. Contohnya adalah Gojek dan e-banking. Dan dampak negatif hoax di media sosial sangatlah sensitif. Dan biasanya berita hoax hanya menguntungkan suatu pihak tanpa memikirkan pihak yang dirugikan. Contohnya adalah jajanan klepon haram mulailah mengonsumsi jajanan halal seperti kurma yang halal. Berita tersebut menjadi viral. Dampak dari hoax yang mengatasnamakan halal menguntungkan suatu pihak saja. Tetapi jika ada dampak, pasti kita juga memiliki sebuah solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Kita langsung saja ke topik berikutnya. Terima kasih. Nungguin ya? Ya. Halo teman-teman, saya Alusius Simon dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 4. Kali ini saya akan menjelaskan materi saya tentang subtopik 4, yakni solusi perkembangan gadget. Di masa sekarang, apalagi masa modern, masyarakat tidak asing dengan yang namanya gadget. Kayak udah nggak afdol gitu tanpa HP gitu. Mana ada sih yang sekarang belum punya HP? Ya walaupun masih ada ya, tapi rata-rata kebanyakan sudah mempunyai HP atau yang dinamakan gadget. Gadget itu bisa seperti laptop, komputer, dan pokoknya alat elektronik yang bisa mendukung kita dalam berkegiatan sehari-hari. Gadget itu sangat membantu. Dilakukan dengan gadget itu bisa menjadi efisien dan bisa lebih mudah
Dan apabila zaman sekarang tuh banyak yang dikaitkan dengan gadget, kayak seperti kita menyebarkan iklan dan media massa banyak yang menggunakan gadget. Namun ada nih dampak negatifnya dari gadget tanpa kita sadari, yaitu kecanduan, terus menimbulkan sifat individualisme, egois, dan lain-lain deh. Kali ini saya diberi tugas untuk memberi solusi. Kayaknya kita jelasin dulu lah permasalahan di sini sama contoh-contohnya biar asik aja gitu. Nah, permasalahan di sini kecanduan. Kebanyakan kan kayak anak-anak muda, apalagi kita semua nih, mana ada sih yang nggak kenal game? Pasti pada seneng yang bermain game. Dan apalagi nih yang paling gemar nih TikTok ya kan. Lu pada gini-gini semua dan gini-gini semua. Nah, itu kayak udah hal yang biasa lah bagi masyarakat. Kayak kita tanpa menyadari kita karena semua pekerjaan melakukan hal tersebut itu melebihi waktu kita. Alangkah baiknya kita tuh membatasi waktu kita dengan penggunaan gadget tersebut, seperti berapa menit gitu. Habis itu sifat kita tuh menjadi mementingkan diri sendiri. Alangkah baiknya kita bermain seperlunya yang kita butuhkan, lalu kita mendekatkan diri lah kepada orang-orang sekitar kita yang bisa membantu dan bermanfaat bagi orang. Ada lagi nih, seperti kita bermain keluar atau berkomunikasi dengan mungkin orang tua. Dan kalau kita keluar, mestinya kan kita bawa HP. Nah, kita menerapkan sistem kayak kita challenge aja ke teman-teman, kayak yang main HP dikasih tantangan apa gitu. Intinya dalam kita nongkrong di luar itu jangan sampai yang ada main HP. Jadi kita naruh HP tuh di meja gitu biar semuanya tuh terfokus pada kelompok tersebut, seperti ngomong-ngomong, habis itu saling berpendapat satu sama lain. Intinya kita memicu rasa terbuka dan berpendapat, opini, agar kita tidak menjadi pribadi yang tertutup dan tidak memedulikan sesama kita. Sekian sih video dari saya. Apabila ada kesalahan kata, maafin ya, saya juga masih awam. Intinya harus lebih pintar daripada HP. Jangan sampai HP merubah sifat dan karakter kita terhadap orang lain. See you. So, kalian kalau suka sama videonya jangan lupa like, comment, and subscribe. Dadah!